Lantas bagaimana semestinya Bawaslu maupun Kementerian Dalam Negeri agar menjaga netralitas para aparatur di Pilpres 2024? Kita akan membahasnya dengan mantan Dirjen Otda Kemendagri, Johermansyah Johan. Selamat pagi, Prof. Jo. Pagi Jason, apa kabar ya? Kabar baik, terima kasih telah bergabung Prof. Jo. Ini saya mau langsung saja, ada statement dari Bobi, saya bukan ASN. Jadi kesimpulannya boleh atau tidak ikut kampanye? Ya nggak boleh lah, itu kan bukan hanya berlaku bagi ASN, tapi juga bagi politisi yang sedang menjadi kepala daerah ya. Jadi politisi yang menjadi kepala daerah boleh ikut kampanye, tapi harus cuti di luar tanggungan negara. Jadi dia off dari powernya, keluar dari rumah jabatan itu. Jangan-jangan itu TikTok yang gaspol itu di rumah jabatan. Ya, itu akan kurang baik ya, karena sebagai kepala daerah dia panutan bagi seluruh masyarakat di daerahnya. Kemudian dia adalah pejabat pembina kepegawaian. Itu akan bisa diikuti, dicontoh perilakunya yang melanggar aturan itu oleh ASN. Ya terbukti kan kasus-kasus di mana-mana sekarang ASN ikut juga main dalam pemilu Pilpres ini. Gitu, Jason. Baik, tegas artinya tidak boleh begitu seharusnya. Nah, kalau melihat yang kasus ini kan sebenarnya bukan hanya pertama kali, tapi sebelumnya juga video serupa, video yang mengajak untuk mendukung salah satu capres waktu itu juga sempat viral dan ditindak oleh Bawaslu. Nah, sekarang ini kan nampaknya Bawaslu seperti diam begitu, tidak ada pergerakan atau ada tindak lanjut. Nah, seharusnya tindakan yang diambil baik oleh Bawaslu dan Kemendagri seperti apa nih, Prof. Johar? Kalau saya, Bawaslu itu sebetulnya sudah jalan ya, walaupun dia kurang punya gigi ya, tapi dia sudah periksa, dapat laporan, lalu kemudian diproses, hasilnya terbukti telah terjadi pelanggaran ya, harusnya cuti, kalau tidak cuti kampanye gitu ya. Nah, maka bola selanjutnya itu ada pada Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina dan fasilitasi para kepala daerah se-Indonesia. Jadi tugas pembinaan terhadap kepala daerah itu adalah di tangan Kementerian Dalam Negeri. Nah itu kan Bawaslu udah oper bola, Kemdagri itu silakan tindak gitu ya. Nah Kemendagri kan kita lihat tenang-tenang saja ya. Ya jadi tidak ada pemanggilan, tidak ada surat teguran, atau bahkan dia diberi sanksi. Dan Dagri itu ya berwenang memberikan sanksi, bahkan bisa diberhentikan sementara. Kepala daerah itu ada powernya di tangan Kemendagri. Mengapa Kemdagri kok diam-diam baik gitu ya? Nah, kalau saya menilai rikuh ini soal kultur, karena kembali yang dikampanye oleh wali kota Medan itu adalah kakak iparnya yang notabene adalah mantunya Presiden Joko Widodo atau anaknya Presiden Joko Widodo ya. Jadi Ya. ini rikup dalam kultur politik feodal yang masih berlaku di negeri ini, itu dia rikup menegur. Harusnya tetap profesional menurut saya. Dagri tetap profesional. Jadi kita kesampingkan itu bahwa ini adalah kampanye untuk iparnya, ya kan? Tidak peduli, kita tegakkan aturan perundang-undangan. Jadi untuk aturan itu mestinya dilakukan oleh Dagri. Nah, Ya. tekanan publik nih saya kira perlu kita melakukan. Moga-moga pejabat-pejabat yang berwenang nih melakukan tindakan sesuai dengan mandat yang dimilikinya di dalam aturan perundang-undangan. Baik, Prof. Jo, ini kan kalau dilakukan kemudian ditiru, berpotensi ditiru oleh kemudian kepala-kepala daerah lain, terutama mungkin pejabat yang memang ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Pembinaannya harus seperti apa kalau begitu oleh Kemendagri misalnya? Karena kalau kita lihat yang kemarin aja sudah ditindak, sudah dibina oleh Kemendagri, tapi kemudian diulangi lagi dengan membuat video TikTok saat ini. Nah, pembinaannya itu kurang keras dan kurang tegas ya. Nah, kalau diulang itu Dagri bisa mencopot dia dari jabatan, diberhentikan sementara 3 bulan. Lalu dia dimasukin sekolah di pusat ini, sekolah untuk pembinaan namanya. Nah, jadi sehingga dia tidak mengulangi lagi dan jerah.
Nah, kalau ini kan tidak ada step seperti itu. Dan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemda nomor 23 tahun 2014. Siapa kepala daerah yang menyimpang dari aturan, itu bisa ditindak. Bahkan, itu menurut saya yang dilakukan oleh Wali Kota Medan itu sudah melanggar sumpah jabatan. Karena sumpah jabatannya harus melaksanakan peraturan perundang-undangan yang notabene dia harus netral. Kalau dia mau campaign, boleh, tapi cuti. Dia tidak cuti. Nah, itu sudah bisa dimakzulkan oleh DPRD di Kota Medan, itu potensinya kuat sekali. Berarti saya tegaskan lagi, artinya seharusnya apa yang dilakukan Bobi Nasution ini bisa dikenakan pasal 283 Undang-Undang Pemilu, Prof. Jo. Ini bukan hanya undang-undang pemilu, itu undang-undang pemilu itu lemah, Jason, karena hasil pengawasan ke Bawaslu itu diserahkan kepada Dagri. Dagri dengan undang-undang Pemda nomor 23 2014 itu punya wewenang memberikan sanksi, bahkan mencopot dari jabatan, diberhentikan sementara, bahkan dimakzulkan. Nah, ini jangan ngelihatnya undang-undang pemilu nih. Ini barang ini kalau di undang-undang pemilu sangat lemah. Barang ini adalah aturan yang ada di dalam undang-undang pemerintahan daerah yang mengatur pembinaan dan sanksi kepada kepala daerah yang indisipliner, yang melanggar aturan. Jadi lihatnya di situ. Nah, ini salah nih, banyak orang yang salah hanya lihat di undang-undang pemilu nomor 7 2017. Itu tidak tepat. Baik, artinya tegas begitu kalau dari Prof. Jo, ini adalah sebuah bentuk pelanggaran, ada sanksi berpotensi bahkan untuk dimakzulkan. Baik, terima kasih Prof. Jo telah bergabung dan memberikan informasi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.